Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pramudika Saputra dari kelas PBSIB angkatan 2022. Saya akan menceritakan cerpen dari Kori Layun Rampan yang berjudul Teluk Wengkai. Nyala api berkedip di bawah kerdipan bintang-bintang yang bertaburan di langit tinggi. Unggun dengan bara merah kadang meletikkan bunga api yang naik ke sawang yang diterangi cahaya bulan. Entah bulan berusia 10 tahun atau 12, namun sirnanya yang kemilau memantul di daun-daun pohon tinggi hingga jauhan selepas pandangan mata. Jauh larut senja, aku sudah ada di sini bersama Sopa yang sudah menanti. Bayang-bayang legam pohon tunduk dan pohon rumpuk berbauran dengan pohon renggas yang menggantungkan sejumlah sarang madu di dahan-dahannya yang lampai. Pohon lomuk yang jangkung dengan 13 sarang madu seperti tugu merdeka di dalam waktu. Pohon dopau menampakkan keanggunan dalam malam bagaikan monumen raksasa dengan daun-daun yang lebar. Dahan-dahannya yang panjang lagi kukuh digantung 47 sarang madu muda yang menggelegam dalam samar cahaya bulan hampir mendekati purnama. Warna malam yang berhiaskan rahasia hutan dan suara marga satwa seperti berbisik kepada keabadian. Di depan hampir sama sisik danau. Bayangkan bulan bersama bintang-bintang seakan dapat diraih di air jernih. Ada sedikit desis bakaran umbut kotok bersama Tia di api yang menyala, dan dalam pasir panas di bawah bara ditenggelamkan umbi singkong dan talas merah yang gembur. Ada juga bakaran ubi jalar dan jagung muda yang barusan saja diambil dari Huma. Unggun terus menyala, entah suara pungguk, entah suara rusa atau burung hantu seperti bersaing dengan daun-daun yang ditempuh angin. Geriut rumpun bambu kewayam dan bambu petung yang merimbun di arah utara seperti petikan kecapi tua yang kehilangan suatu senar utama. Bersama dengan letupan bakaran jagung terdengar suara Sopa. Ingin kukatakan yang baik, weh, tapi berita yang kudapatkan sepait empedu. Berita apa? Suara dirangsang keingintahuan yang tinggi. Ada kelapa malam dibisikkan ke kelawar dengan sayapan yang lebar. Ada lagu dedahan yang menyanyikan angin musim pancaroba. Ada jerit pepohonan dengan akar-akar yang harus mengharapkan dahaga akan segera berakhir. Berita tentang hidup dan masa depan, tentang kita tentu saja. Dan sebabnya Sopa minta waktumu agar kita bisa bertemu yang dilengkapi dengan unggun malam yang hangat di tepi danau ini. Wei tak menyesali. Menyesali apa? Waktumu terbuang percuma, terutama berita yang menyakitkan. Kau belum katakan berita apa, sementara waktu telah kita sepakati bersama. So, tak ada waktu terbuang percuma untuk orang bercinta seperti kita. Justru berita inilah yang menghapus segala cita-cita, weh. Kau jadi berteka-teki, so sungguhnya berita apa yang ingin ku sampaikan? Sopa tampak menarik napas berat bersama dengan helaan angin yang bertiup dari pohon beringin yang tinggi. Malam masih menyungkup dengan lengkungan langit yang berhiaskan bulan dan bintang yang terang. Aku tak menyembunyikan apapun, weh, justru pintaku kita menerima dengan sabar tentang pernikahan. Apa perubahan tentang pernikahan kita? Memang menyangkut soal pernikahan, tapi lebih dari itu sebenarnya. Lalu tentang apa? Tentang kita berdua, tentang cinta kita. Sopa masih ragu tentang cintaku. Tak ada keraguan
tentang itu, keraguan justru karena semuanya berakhir. Tampak gadis itu sekali lagi menarik napas sepenuh dada di ujung kalimatnya yang tak selesai. Seperti ada sesuatu yang berat sekali untuk dikatakan. Kau belum katakan apa kesulitanmu, mungkin dapat kita atasi bersama. So, mungkin bisa, mungkin juga tidak, tapi akhirnya pasti dapat diatasi. Wei. Belum ku tahu apa yang ingin ku sampaikan, bagaimana mungkin dapat aku berikan saran dan cara pencahayaannya. Napasnya makin ditarik seperti ingin menghimpun tenaga dan kekuatan. Sebenarnya sederhana apa yang ingin kukatakan, Wei, tapi dampaknya sangat tidak sederhana. Dampak bagaimana? Nasibku dan aku selanjutnya. Biaya pernikahan maksudmu? Bukan, ku tahu kau sudah siap sedia, bahkan jika aku belum siap, ayah sudah akan menutup semuanya. Hingga biaya resepsi di gedung mewah di Jakarta. Lalu kau panggil aku kemari. Bisakah kau sampaikan tidak dalam teka-teki? Justru ada di sini agar semuanya jadi jelas, Wei. Kalau dapat mengikuti suatu proses berlelap yang penuh kerahasiaan, angin yang datang dari sisi danau berhembus ke arah hutan yang melipat malam di dalam terang cahaya bulan. Kesejukan yang khas memberi rasa nyaman di tengah hutan berdanau yang seakan memeluk teluk. Katakan apa? So, kau telah kenal sampai ke liku-liku. Aku kenal kau, tapi kata kamu yang terakhir begitu aneh. Aku ingin kau menerimaku seperti seorang bocah yang lugu. Aku telah terima kau seluruh. Maksudmu apa dengan kalimat seperti tadi? Maksudku tentang diriku, tiba-tiba aku ingin kata aku pernah memancing buaya di teluk danau ini. Kulihat mata buaya seperti meminta belas kasihan. Apakah mataku mirip mata buaya yang meminta hidup dari algojo kematian? Kematianmu jadikan makin aneh. Apa hubungan matamu dengan buaya? Itu yang kurasa sampai aku meminta kau datang ke tepi danau ini. Ada gamang yang aneh seperti seekor ayam yang sedang dalam lilitan ular pemangsa. Kalimatmu semakin tak membuatku tambah mengerti. So, bisakah aku meminta sesuatu, Wei? Tentang apa? Suami. Aku akan jadi suamimu. Maksudku lelaki sebagai suami saat ini. Lelaki muda itu seperti meneliti wajah gadisnya seakan ia tak percaya pada pendengarannya sendiri. Itu maksud Sopa memanggilnya ke rumah di tepi teluk danau. Apakah ada sesuatu yang mengguncang jiwanya sehingga membuat gadis itu seperti kehilangan diri? Bukan jika mau melakukan hal serupa itu tidak ada halangan apa-apa di Jakarta. Mengapa harus dilakukan penyerahan di malam hari di hutan tepi danau? Memangkah wanita tetap satu rahasia tak tergali? Saat ini, aku sendiri hampir terpenjarat oleh gema suaraku di dalam terang cahaya bulan. Maksudmu, apa sebenarnya dengan penyerahan seperti tak mampu menunggu waktu dan kepatuhan akan ketakutan kesucian? Karena aku sedang berburu-buru waktu, Wei. Kau membuat aku makin tak ngerti. So, adakah lelaki lain yang ingin merampasmu dariku? Atau kau sedang bertanggung dengan pilihan orang tuamu? Letikan api seperti bersaing dengan kunang-kunang di bawah pepohonan yang rimbun. Bau ampas tebu yang baru digiring merupakan dari arah samping rumah pondok danau. Bau itu seperti bersaing dengan aroma air danau yang ikut naik bersama cahaya bulan. Sebentar nanti aku akan mengerti, Wei. Ku ingin memberi kenangan manis untuk akhir yang paling sempurna. Semua yang kau tanyakan itu tak ada sangkut pautnya dengan permintaanku padamu. Matanya hampir memantulkan kesayutan waktu dalam cahaya unggun yang marak berbauran dengan cahaya bulan.
Wajahnya tampak lebih tirus, seperti mengandung suatu kenyerian di dalam. Rautan yang ayu seakan-akan kehilangan pancaran masa depan. Tak kudengar suaranya, hanya rupa bau merang dan tongkol jagung yang dibawa angin dari rangkiang di sebelah rumah danau seakan tak mau kalah menerpa hidung dan penciuman. Saat ini aku sehat, wei. Semuanya sehat, tubuhku dan akal pikiran. Jadi tak perlu kau ragu atas pintaku. Kau menolak. Tak, aku menolak. Tapi rasanya saat ini belum tiba, so aku khawatir dan aku akan menyesal jika terjadi sesuatu di luar rencana. Bukanlah kita telah berikhrar untuk setia kepada segala yang baik dan benar. Demi ikrar itulah aku minta kau datang, wei. Demi ikrar itu aku meminta. Kurasa gemetar tanganku saat aku rengkuh ia di depan perapian yang menyala. Kampung jauhnya lebih sekilometer dan jalan sunyi yang gelap di dalam malam karena rimbun pepohonan. Hanya berdua di rumah danau di teluk yang indah di malam penuh bulan. Setahun yang lalu aku juga diajak Sopa ke sini dan kami menikmati pepes belida yang jala di dalam teluk danau. Bakaran ikan kapar membuat kami berdua sama-sama tertawa memandang senja mencium sirih danau. Namun saat kubopong kurasa tubuhnya lebih ringan, kehangat tan perapian seperti dikatakan oleh suhu udara dari danau dan hutan membuat tubuhnya terasa lebih dingin. Di Jakarta selama kuliah, kehangatan kasih memadukan kami berdua dan ikatan yang indah. Bukan karena kami uritan dan takut memanggul neraka, namun kesetiaan kami diuji oleh kepujian yang indah yang kami buhul secara bersama di dalam janji masa depan. Bukanlah segala memiliki waktunya sendiri-sendiri. Selepas kuliah, oleh kerjanya di Sandawar dan aku tetap di Jakarta, janji setia itu makin diperhangat oleh jarak dan waktu. Apalagi setelah ditetapkan tanggal yang pasti untuk pernikahan, kesetiaan adalah azmat yang ampuh dalam pemeliharaan diri dari sandungan parfum kerak-kerak dunia. Tapi untuk permintaanmu, bisakah kita bersabar hingga tanggal 5, 2 bulan lagi? Suaraku seperti bergema di dalam nadi. Kurasa pantungannya penuh penyerahan. Jika kau cinta, wei, aku meminta dan sangat untuk yang paling berharga ini. Waktu terlalu singkat untuk memenuhi lebih lama. Kepalaku seperti diputar oleh turbin listrik di air terjun yang deras. Kekasihku wanita yang ayu dan aku lelaki yang sehat. Adakah kurang untuk pekerjaan bersuami istri selain saat dan waktunya yang baik dan tepat? Dan kinikah waktunya yang paling baik dan tepat? Meskipun sebelum ijab kabul, bukanlah kami akan segera naik ke pelaminan. Gigil yang perih dan aneh berbaur dengan rengkungan yang hangat penyerahan. Dalam detik-detik indah tak kuingat bahwa aku belum suami, tapi aku telah menjadi suami. Kurasa Sopa merengkuhku seperti rengkuhan seorang istri. Sebulan pengalaman indah aneh kami terima dengan kepolosan calon pengantin. Terima kasih, ku kecup ia sekali lagi. Kurasa suhu badannya lebih dingin. Selebihnya kita tunggu tanggal 5. Satu rahasia yang belum pernah kuceritakan padamu, wei, bahwa wanita kami dari daerah ini jika terjadi hal-hal khusus akan tetap menunggu kekasihnya sebelum napasnya seluruhnya diangkat badannya sebelum ia mati. Sebelum mati, jika ia belum menikah dan masih bertunangan, jika ia sudah bersuami dan suaminya sedang berpergian, ia akan menunggu orang dicintai pulang. Dan mereka bercinta, barulah ia mati. Tapi Sopa tidak mati.
Seminggu yang lalu aku periksakan diriku di dokter dan di sendawar. Seharusnya 3 hari lalu aku sudah mati terkena leukemia, tapi Sopa belum mati. 3 hari aku menunggu di sini dalam hati. Terima kasih untuk pemberianmu, Wei. Biarlah aku mati dengan ketenangan dan damai. Kengerian segera naik ke ubun-ubun. Bagaimana mungkin aku bercinta dengan orang yang mati, meskipun itu kasihku sendiri, calon istriku. Adakah memang orang mati mampu mempertahankan kehidupan demi kekasih orang dan orang yang dicintainya? Ku baringkan Sopa dengan perlahan ditilam dan kepalanya ku taruh di bantal yang hangat. Napasnya masih ada, nadanya masih ada, tapi matanya terkatup rapat sementara bibirnya terus menggulung senyum. Ku dengar napasnya masih tersisa di tenggorokan. Malam inikah ia mati? Beberapa detik lagi. Malam berbulan diteluk dengan rumah danau tanpa penghuni lain, hanya aku dan Sopa. Angin mendedas dari arah hutan rotan terus menyapu permukaan danau. Suara burung hantu dan suara sayap malam makin mempertegas sebuah kematian. Tengkuku makin merinding dan bulu romaku sudah berdiri. Haruskah aku berjalan kaki pulang ke kampung dan meninggalkan mayat Sopa sendiri di dalam malam? Siapa saksiku kalau aku tak memperkosa dan tak membunuh Sopa? Sendawar, 13 Desember 2002. Terima kasih.